Ustaz Putri Nurrohman. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdhalil insan wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ma hadhihi layali wal ayyam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min amri. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun wa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa taqwallahi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika musyahidin wa syakirin walhamdulillah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini, siang hari ini yang cerah dan berbahagia dalam kondisi yang alhamdulillah ya, sehat walafiat insyaallah semua dari di sini kita masih bisa duduk hadir berkumpul bersama-sama mengunjungi tempat yang paling mulia di atas muka bumi, yaitu masjid, dalam rangka untuk berthalabul ilmi dan mencari keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di mana ibu-ibu biasanya hari Minggu itu kan kesibukannya sangat padat ibu ya. Ya, dari pagi ngapain aja tuh? Banyak sekali kegiatannya. Masih menyempatkan waktu, berarti kan luar biasa. Apalagi jamaahnya mushola Nurul Hikmah ini kan ada 50.000. Tapi yang datang saya biasanya ya. Salawat dan salam mudah-mudahan juga selalu terlimpahkan kehadiran baginda dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir di sini tanpa terkecuali ibu-ibu semua yang ada di sini dan yang belum bisa datang, belum bisa hadir karena ada uzur mungkin ya, bisa masuk surga tanpa hisab. Dan bersama Rasulullah SAW digandeng nanti ya, bersama Rasulullah masuk dalam surga, sehingga kita semua yang hadir bisa bersama-sama di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan nama saya. Nama saya Nur Rahman, saya baru lulus SMA. Ya. Ini mohon maaf, saya mohon izin membawa sahabat saya, saudara saya dari Bandung aslinya. Nama beliau aslinya siapa? Aliando. Oh, Yosef Komarudin. Ya, siapa namanya? Asli. Ya, namanya Yosef Komarudin, asli Bandung. Ya. Di YouTuber namanya Fan Komar. Ya, jadi beliau ini adalah YouTuber, di mana channelnya namanya Fan Komar. Ya, nanti diberikan kepada saya. Nah ini ya, silakan ibu. Nanti lihat anunya. Nanti dilihat di YouTube. Di YouTube ya. Nah ini beliau hari ini pas kebetulan ada waktu, saya ajak kemari, beliau bersedia. Alhamdulillah. Bayarannya berapa? 5 juta? Iya, amin, Allahumma amin. Malah sekali pun saya sewanya pun. Untuk ibu-ibu tadi sudah pada berdahan ya, ada listrik ya, tiba-tiba datang. Jadi alhamdulillah, nanti mungkin kalau pas ada waktu lagi kita akan rutin ya. Oke ya. Oke. Nanti di pengajian. Baik. Nanti kalau mau tanya lebih lanjut mendetail statusnya apa, kayaknya single ya.
single, Oh, masih sendiri. Mungkin ya, ibu kan nanti bisa punya mungkin anak ya, silakan dijodohkan. Iya, alhamdulillah. Umur berapa tuh? 17? 25 dibalik. Baik ya, yang kembali. Alhamdulillah kita nambah saudara lagi satu. Yang kedua, ya mudah-mudahan saya doakan pengajian ibu-ibu bertahun bulan-bulannya bisa terus istiqomah. Karena dengan hanya bekal kita itu mencari ilmu dan beristiqomah dalam amal ibadah kita, insya Allah kita nanti ya kita akan selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka Allahumma qinna bi husnul khotimah. Ya Allah, berikan aku dalam keadaan husnul khotimah dan kemudian kemudian wa a'udzubika min su'il khotimah, dan jauhkan aku dari su'i kejelekannya, su'il khotimah, akhir yang buruk. Baik, pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai kajian daripada tafsir Al-Quran. Kalau kemarin kita sudah membahas tafsir dari surah Al-Falaq ya, Al-Falaq ya, bulan kemarin ya, An-Nas, Al-Falaq. Kita sekarang ke atasnya, yaitu mendalami makna daripada surah Al-Ikhlas. Trikul ya, 3 kul, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Kalau kemarin sudah saya jelaskan yaitu mengenai tafsir surah Al-Falaq, bahwa Al-Falaq surah apa kemarin, surah perlindungan ya. Dan harapan saya ibu membaca surah Al-Falaq itu pagi, siang maupun sore itu 3 kali pada subuh, kemudian nanti siang hari, kemudian pada sholat asar, menjelang nanti masuk malam nanti ya. Karena kandungannya luar biasa. Surat perlindungan al-mu'awwidatayn, seperti histori yang kemarin saya jelaskan ya. Banyak orang yang tidak tahu kandungannya sehingga bukan terkesan meremehkan, tapi karena tidak tahu jadi tidak tahu fungsi dan manfaatnya daripada surah Al-Falaq. Padahal sangat banyak sekali. Baik, sekarang kita akan melanjutkan di surah Al-Ikhlas. Silakan ibu buka di halaman terakhir, halaman 604 ya, Al-Quran cetakan Departemen Agama. Yosef mau ikut ngaji apa ini Al-Qurannya? Halaman terakhir, paling terakhir sudah. Nomor surah 112. Ya, kan totalnya Al-Quran itu surahnya 114, ini 112. Juz ke-30 atau juz yang terakhir. Baik ya, sudah? A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bersama-sama surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas. Sebelum kita membahas makna daripada surah Al-Ikhlas, saya ingin jelaskan dulu, mengintermezzo ya. Jadi surah Al-Ikhlas ini di dalam turunnya wahyu itu ada pada urutan kata para ulama ya, urutan ke-22. Urutan ke-22. Ya, turunnya wahyu itu pada urutan ke-22.
Nah, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-Quran itu berisikan 3 yang namanya pedoman. Ya, kalau disederhanakan, Al-Quran itu dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama adalah mengenai hukum, ahkam, hukum-hukum. Kemudian yang kedua adalah mengenai al-qisah, kisah-kisah. Sering saya jelaskan. Ada kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para aulia Allah yang lain. Kemudian yang ketiga adalah mengenai masalah akidah atau tauhid. Ya, yang pertama tadi Al-Quran berisi 3 bagian penting. Yang pertama apa? Ahkam atau hukum-hukum. Yang kedua adalah kisah-kisah ya. Kisah itu asli, bukan dongeng itu. Kalau misalnya bagaimana terciptanya gunung Tangkuban Perahu, nah itu Ayosef yang tahu itu dongeng namanya. Malin Kundang itu dongeng, tapi kisah ada buktinya. Dan yang ketiga adalah mengenai tauhid atau akidah. Ya. Dan kalau 3 bagian utama Al-Quran tadi itu dirangkum, disederhanakan di dalam sebuah surah, maka surah yang paling tepat untuk merangkumnya adalah surah Al-Ikhlas. Makanya beliau mengatakan, Imam An-Nawawi, bahwa surah Al-Ikhlas ini adalah sulusul Quran, sepertiga daripada Al-Quran. Kalau kita membaca sekali tadi, maka kita sama halnya membaca sepertiga Al-Quran, karena kandungannya yang sangat luar biasa. Nah, kalau ibu mau khatam, baca lagi 2 kali, maka sama halnya membaca 30 juz penuh, seperti itu. Nah, kemudian di dalam Al-Quran itu ada yang namanya pedoman. Pedomannya berbunyi seperti ini: ziyadatul asma tadullu ala syarfil musamma. Ziyadatul asma tadullu ala syarfil musamma. Bertambahnya nama sesuatu itu membuktikan bahwa sesuatu itu adalah sesuatu yang sangat penting. Bertambahnya nama. Jadi kalau ada sesuatu itu namanya banyak, maka sesuatu itu adalah sesuatu yang sangat penting atau berguna. Surah Al-Ikhlas itu namanya banyak sekali. Namanya para ulama itu mengatakan bahwa sebutan daripada surah Al-Ikhlas itu banyak sekali. Contohnya salah satunya adalah surah Al-Aman. Barang siapa membaca surah Al-Ikhlas maka dia akan aman. Kemudian ada juga disebut sebagai surah Al-Ma'rifah, surah ilmu pengetahuan, di mana dulu kita tidak mengenal Allah. Dengan surah Al-Ikhlas kandungan maknanya kita jadi mengerti siapa Tuhan kita, seperti apa Tuhan kita. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa surah Al-Ikhlas itu paling tidak ada 20 nama. Tidak kita sebutkan semuanya. Ada disebut juga sebagai surah An-Najah, surah keselamatan. Terus kemudian ada yang mengatakan bahwa ini disebut sebagai surah Al-Asas. Apa asas itu? Pilar-pilar, tiang-tiang. Usisas samawati wa usisas al-ardi di surah Al-Ikhlas. Jadi tiang-tiang, kan kita melihat tuh langit tidak ada tiangnya ya. Bagaimana langit itu tidak jatuh ke bawah? Karena itu ternyata ada tiang-tiangnya, ada pilar-pilarnya. Pilar-pilarnya itu adalah surah Al-Ikhlas. Ulama mengatakan itu. Kemudian bumi juga tidak terbang atau tidak jatuh ke bawah. Kan di bawahnya bumi kan masih banyak itu. Apa namanya, planet-planetnya. Terus juga disebut sebagai surah Al-Mu'awwidah. Kalau yang Al-Falaq dan An-Nas, Al-Mu'awwidatain, surah keselamatan. Ini juga disebut sebagai surah keselamatan.
sumber keselamatan. Ada juga yang mengatakan bahwa surah Al-Ikhlas itu disebut sebagai surah Al-Muqassisah. Al-Muqassisah, ya, Muqassisah pakai sin. Surah yang membebaskan kita al-mubri'u minan nifaq wasyirk wal musyrik. Jadi surah yang membebaskan kita dari sifat nifaq, munafik, ya, dan sifat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi yang menyebut. Ada yang menyatakan surah Ikhlas juga. Ada yang mengatakan ini surah disebut sebagai surah Qul huwallahu ahad. Dan sebagainya dan sebagainya. Nah sekarang ikhlas itu apa? Saya tanya, ikhlas itu apa? Oh saya sudah ikhlas sekali Pak. Ikhlas saja. Saya menyumbang ini sudah ikhlas. Saya walaupun nggak dapatkan bantuan sembako dari Pak Prabowo, saya ikhlas. Dari pemerintah saya ikhlas saja. Ikhlas saya walaupun saya apa ikhlas itu? Ada yang tahu? Ikhlas itu apa ini? Gimana? Tak terbilang, tak tampak atau tidak terlihat, tidak tampak. Insya Allah benar semua ya. Ya. Arti sebenarnya ikhlas itu adalah menyingkirkan segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Ikhlas. Menyingkirkan segala sesuatu yang tidak ada dengan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masih ada begininya tidak murni berarti tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas itu apa tadi? Menyingkirkan, menghilangkan segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala atau dengan Tuhan yang Maha Esa. Itu adalah ikhlas. Kalau saya ikhlas tapi begini ya, masih belum ikhlas berarti. Pak saya ikhlas Pak, tapi gimana ya Pak? Yang gimananya itu berarti tidak ikhlas. Jadi memurnikan sifat-sifat keesaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Nah, disebut juga sebagai surah Ar-Rahmah, surah kasih sayang. Dulu ketika baginda Nabi mengutus seorang panglima perang di medan perang, itu sahabat Nabi itu juga disuruh untuk mengimami pasukan. Nah, ketika mengimami itu tadi, panglima perangnya tadi itu ketika rakaat kedua atau rakaat pertama, rakaat kedua selalu membaca surah Al-Ikhlas ketika selesai membaca surat yang lain. Misalnya kita bisa Fatihah baca surah An-Nas, surah An-Nas. Setelah baca surah An-Nas itu selalu dilanjutkan dengan membaca surah Al-Ikhlas. Kemudian di rakaat kedua juga seperti itu, membaca surah apapun ya, panglima perang itu selalu mengakhiri dengan surah Al-Ikhlas. Wah, katanya sahabat ini kok selalu begini nih, kok selalu surat Al-Ikhlas ini dibaca-baca terus ini bid'ah ini, Rasulullah nggak pernah mengajarkan ini. Biasanya kan begitu ya. Akhirnya kejadian itu dilaporkan kepada Rasulullah setelah pulang perang. Dan kemudian kalau gitu tanya kepada dia, kenapa sebabnya dia selalu membaca surah Al-Ikhlas. Kemudian komandan itu menjawab bahwa surah Al-Ikhlas adalah surah kasih sayang, dan saya mencintai surah Al-Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan, katakan kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala juga mencintai. Nah, jadi kalau ibu mau cintai Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak membaca surah Al-Ikhlas. Tapi jangan hafal surah Al-Ikhlas saja. Ini cepat-cepat antara Al-Ikhlas sama Inna A'toina. Pokoknya kilat khusus perangkonya. Inna A'toina aja, pokoknya mau sholat zuhur, asar, maghrib, bisa, dan subuh mau sholat sunnah. Ya tidak apa-apa. Kenapa Pak? Saya mencintai surah. Tidak apa-apa. Seperti tadi komandan perang. Nah, baik.
Nah, di dalam surah Al-Ikhlas ini mengandung beberapa makna. Kenapa kok di sini ayat pertama ya? Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah huwallahu ahad. Huwallah itu, huwa itu sebagai kata ganti Allah. Allah itu adalah Allah, ahad yang esa. Nah, saya jelaskan dulu ya. Allah itu ada berapa kata? Ada berapa huruf maksud saya? Satu kata ada berapa huruf? Allah, alif, kemudian ada lam lagi ya. Lamnya dua ya. Alif, lam, kemudian huruf ha. Berarti ada 4. Allah. Kalau alifnya itu dihilangkan, itu masih ada lam 2 dan ha 1. Itu bisa dibaca lillah. Betul ya? Ya, lillah. Kalau alifnya dihilangkan, lamnya yang 1 dihilangkan, maka masih ada 2 huruf lagi, lam dan ha. Itu bisa dibaca lahu. Benar tidak? Merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau alifnya dihilangkan, lam satunya depan dihilangkan, lam yang kedua dihilangkan, maka masih ada 1 lagi huruf ha, hu. Ya, itu juga merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang tasawuf itu kalau zikir bukan Allah, tapi hu. Benar nggak? Kalau Pak tapi banyak yang komen nanti di yang itu, apa itu hu, nggak jelas itu hu gitu. Bid'ah itu. Hu itu adalah merujuk juga kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau hu itu domahnya dihilangkan, tinggal ha. Ha itu mana? Maka itu itu juga bisa berarti adalah keluhan, mengeluh, susah, capek. Mengeluh itu biasanya ya Allah capek, ya mengeluhnya kepada Tuhan. Jadi makna Allah itu mulai dari tadi huruf pertama itu semua itu merujuk kepada Allah Subhanahu, ketuhanan Allah Subhanahu. Nah, gitu. Nah, sebelumnya surah Al-Ikhlas ini, surah Al-Ikhlas ini turun. Allah itu kan menurunkan surah-surah sebelumnya seperti halnya jam berapa sekarang? Ya, muasa ya. Kita selesaikan di 1 menit. Ya, sebelum surah Al-Ikhlas ini diturunkan, Allah menurunkan surah-surah sebelumnya seperti surah Al-Alaq. Kemudian yang kedua surah Al-Qalam. Kemudian surah Al-Muzammil, Al-Mudaththir. Nah, semua itu tidak ada kata-kata Allah. Misalnya Iqra bismi rabbika. Kemudian surah Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir. Rabbi, rabbaka, rabbika, rabbika. Tidak ada kata-kata Allah. Kemudian ada surah-surah Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajid. Kemudian ada juga surah Al-Muzammil wa qisma rabbika wa tabattal ilaihi tabatila. Rabbika di awal itu tidak ada kata-kata Allah. Maka setelah itu orang Quraisy itu, orang musyrik Quraisy dulu mengatakan, Muhammad, kami itu mengatakan Tuhan itu Rabbika, Tuhan itu siapa sih sebenarnya? Gitu loh. Makanya Nabi Muhammad itu akhirnya berdiam, kemudian turun yang namanya surah Al-Ikhlas. Wahyu turun untuk menjawab Allah itu siapa, Tuhan itu seperti apa. Ya, nanti kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai Tuhan itu siapa dan seperti apa dan kualifikasinya seperti apa,
menurut Islam. Ya, jadi Tuhan itu banyak kan? Tuhan itu satu atau banyak? Tuhan itu satu, tapi anggapannya mereka juga mengatakan saya punya Tuhan, tapi Tuhannya orang Islam itu sifat-sifatnya dan zatnya itu berbeda dengan apa yang kita katakan. Baik ya, karena waktu asal sudah tiba, kita selesaikan dulu, insyaallah nanti kita lanjut kembali. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendirikan sudah asal berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Harus ingat saja atau menyingkirkan Alhamdulillah sudah di luar kepala ya. Di sini mereka tahu tapi keluar dari mesin nanti masih ingat. Artinya menyingkirkan sampah-sampah suatu yang kotor yang tidak ada hubungannya dengan Allah SWT. Memurnikan keesaan kesucian dari Allah SWT. Baik ya, saya akan kembali membaca surah Al-Ikhlas ini belum kita maknanya untuk ayat-ayat. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa setiap segala sesuatu yang sangat penting, sangat berguna itu akan mempunyai nama yang banyak, mempunyai makna yang banyak. Contohnya misalnya, orang Indonesia, Asia Tenggara khususnya ya, itu bahan pokok makanannya apa? Nasi? Nasi ya? Nasi itu, karena begitu pentingnya, kalau itu nggak makan nasi gimana? Nggak bisa ya? Itu makan soto, makan mie, kalau nggak pakai nasi belum makan mie loh. Pak, saya belum makan. Aku belum makan nasi. Iya kan? Nggak bisa kenyang nih orang Indonesia, kebiasaan. Iya benar. Pokoknya harus ada nasi. Kebutuhan pokok wajib. Termasuk Asia Tenggara yang mulai Filipina, Thailand, Malaysia semuanya. Apalagi pagi Thailand itu kan. Bahkan sebelum menjadi nasi itu namanya sudah banyak. Nasi itu sudah banyak kalau diolah. Apa? Nasi jinggo, nasi rawon, nasi soto, nasi kucing, nasi apa lagi? Nasi uduk, nasi bakar. Sebutin lah itu yang apa? Mungkin namanya lebih dari 20. Kalau ada kasarnya 20. Kalau nasi namanya banyak sekali. Ya. Nasi kotak, nasi nasi geprek itu udah ada. Terus, nah sebelum jadi nasi pun namanya juga banyak. Apa bu? Mulai dari itu menjadi padi, iya kan? Padi, kemudian dipanen menjadi namanya gabah. Iya, benar ya? Orang Jawa ini gabah. Sudah gabah diolah-olah pada jadi beras, ya beras ya. Nah sisanya beras yang jelek-jelek itu ada namanya yang menir, ya menir lagi, ada namanya menir lagi. Berarti itu nasi atau beras itu namanya ziyadatul asmata dulu ala syartin musamma. Semakin penting bahan kebutuhan untuk sesuatu tersebut maka namanya akan jadi banyak dan jadi penting, jadi semakin banyak. Sekarang misalnya kita siapa pahlawan yang
yang paling banyak disebut di Indonesia. Insinyur Soekarno, Pangeran Diponegoro, Pangeran Antasari. Itu jadi jalan-jalan semua itu, betul ya? Jenderal Sudirman, Jalan B.R. Supratman, Jalan Diponegoro, Jalan Gatot Subroto, Jenderal Gatot Subroto. Nama-nama itu sangat penting, maka akan menjadi banyak pertemuan semakin penting bagi kehidupan. Nama saya Doni itu belum pernah sekalipun dijadikan nama jalan. Bahkan menjadi nama gang buntu saja udah pernah. Nggak ada yang pernah mengusulkan. Tapi sebenarnya ini saya juga penting. Begitu ya. Itu gang yang di Musola Alas itu apa namanya? Gang kelapa buntu. Iya, kelapa buntu, kelapa lebih penting. Banyak. Nah seperti itu. Jadi semakin penting sesuatu maka semakin banyak. Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas maka banyak sekali itu kepentingannya, keagungannya di sisi Allah Subhanahu. Baik ya. Terus tadi kita membahas mengenai masalah ketuhanan. Jadi tanpa kita mohon maaf ya kalau misalnya ini ada disiarkan, tanpa kita menjelekkan Tuhan-Tuhan agama lain, tidak, tapi kita ingin menjelaskan bagaimana konsep ketuhanan ya menurut Islam. Bagaimana Tuhan itu yang dijelaskan melalui surah Al-Ikhlas. Islam itu bagaimana memaknainya. Nah, orang-orang yang dulu di orang Quraisy ya, sebelum mereka beriman itu, mereka tadi kan mengatakan Tuhan itu seperti Rabbika seperti apa Tuhan Muhammad? Ada fitrah, ada darah, apa seperti terbuat dari emas, apa terbuat dari perak? Mereka mengatakan begitu. Karena mohon maaf, Tuhan itu yang ada yang untuk mereka jadikan sesembahan kan terbuat dari sesuatu. Ada yang dari emas, ya kan? Ada dari tembaga, ada dari batu dan sebagainya. Mereka sebenarnya tujuannya ingin menyembah kepada Tuhan sebenarnya, tapi mereka itu melalui yang namanya wasilah perantara, yang namanya itu tadi benda-benda itu. Nah, di dalam Islam itu tidak seperti itu. Jadi penyembahan tidak diwakilkan melalui yang namanya benda-benda. Jadi bukan orang itu melarang kamu jangan menyembah kepada Tuhan, tapi mengarahkan. Jadi meluruskan yang tidak lurus, mengkokohkan yang sudah benar. Itu Islam. Jadi orang-orang yang menyembah, pengen menyembah, ketika mereka ditanya, loh, Tuhan kamu itu siapa? Muhammad, Allah. Mereka mengatakan, oh, Tuhan kami juga Allah. Al-Quran mengatakan, tak saat tahu, maha sama Tuhan. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan, ayat Allah. Jadi Tuhan mereka juga sama, mereka mengatakan Allah. Kalau mau mengajarkan sesuatu, beramal terhadap sesuatu, kita biasa bismillah. Mereka juga mengatakan, saya juga bismillah kok dengan nama Allah. Nah, tapi Allahnya mereka, konsep mereka dengan Islam itu bagaimana? Nah, mereka mengatakan kalau Tuhan itu Allah itu punya sahabatnya setan jin. Kalau misalnya mau berdoa karena kita tidak bisa bertemu dengan Allah langsung, harus melalui perantara yang namanya malaikat. Mereka mengatakan seperti itu. Nah, lalu sekarang itu Tuhan berislam itu bagaimana? Nah, Tuhan Islam itu harus mempunyai namanya 4 konsep. Menurut zatnya, menurut kemudian sifat-sifatnya, ya. Terus kemudian bagaimana cara beramal ibadahnya, ya. Kemudian bagaimana kekuasaannya. Itu harus ada. Yang pertama adalah mengenai zatnya terlebih dahulu. Qul huwallahu ahad. Tadi sudah dijelaskan. Allah itu Al-Ahad, Ahad. Ada Ahad. Ahad itu tunggal, satu, esa ya. Ahad. Ahad dengan wahid itu ada bedanya atau sama? Wahid juga satu, Ahad juga satu.
Apa bedanya ahad dan wahid? Nah, saya kita dengan nama Kiai Haji Wahid Hasim. Kalau saya mengatakan tidak seorang yang datang di tempat ini, berarti ada nanti ada 2 orang atau lebih, 3 orang, bisa 4 orang atau dan sebagainya. Tidak seorang yang datang di tempat ini. Berarti kan bisa lebih dari 1 ya, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Tapi kalau saya mengatakan tidak ada seorang pun yang datang di tempat ini, maka tidak ada lagi orang. Ahad itu tidak ada satupun. Kalau wahid bisa ada isnain, bisa wahid yang pertama, bisa kedua, bisa seterusnya yang ketiga, keempat dan sebagainya. Tapi kalau ahad itu ada satu-satunya. Baik Allah, tidak ada Tuhan. Tapi jangan titik koma, tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Nah, pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah mensifati zatnya. Zat. Allah itu tunggal, tidak ada yang lain. Saya kasih perumpamaan. Sekarang saya pakai kacamata. Ini namanya kacamata ya. Ini kalau misalnya kacanya saya ambil, duanya saya ambil, saya letakkan di sini 2 kacamata yang saya kacanya. Apakah itu bisa disebut sebagai kacamata? Tidak ya. Ini apa ini? Gagang ya, gagangnya kacamata. Kalau gagangnya kacamata ini saya letakkan di sini, saya ambil, ini kacanya, terus gagangnya. Gagangnya ini apa disebut sebagai kacamata juga? Tidak. Terus di dalamnya gagangnya, di dalam itu yang membingkai yang namanya kacanya apa namanya? Frame. Nah, kalau frame-nya saya lepas, kemudian saya letakkan tanpa ada gagang dan kacanya, apa bisa saya sebut sebagai kacamata? Tidak kan? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terdiri dari unsur-unsur ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kita ini tidak terdiri dari unsur-unsur yang lain. Allah tidak memerlukan yang namanya frame, kacanya atau apa gagangnya. Tidak memerlukan dan tidak terdiri. Tidak terdiri dan tidak memerlukan unsur-unsur di luar daripada zatnya. Jadi zatnya itu utuh satu. Nanti ada kata-kata as-somad. Apa itu as-somad? Nah, itu as-somad artinya 4, 9, 10. Nah, itu ada makna yang lain. Nah, sekarang misalnya ini apa? Ar-Rodi ya. Ada apa namanya itu? Gelangnya, kemudian ada mesinnya, lalu ada yang berputar itu detikannya. Ya. Kalau ini apa namanya gelangnya ini saya ambil, apa itu bisa boleh disebut sebagai ar-Rodi, jam tangan? Tidak bisa. Kalau mesinnya saja saya ambil, ini apa? Ini mesin jam tangan. Ar-Rodi, tapi bukan ar-Rodi karena mesinnya. Atau misalnya detikannya itu yang berputar. Nah, berarti ar-Rodi disebut ar-Rodi ini karena terdiri dari berbagai unsur. Tidak bisa dia berdiri sendiri, harus memenuhi unsur-unsur yang lain. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerlukan baik dari dalam maupun dari luar unsur-unsur untuk disebut sebagai yang namanya al-ahad atau tunggal. Jadi berdiri sendiri itu Tuhan ya. Harus tidak memerlukan unsur-unsur. Bukan 3 dalam 1 atau 1 dalam 3, tidak bisa. Ya, bisa tidak bisa. Tapi Allah itu Tuhan. Ya, itu namanya misalnya tadi ya, perbedaan antara ahad sama wahid. Terus kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kita itu juga mempunyai sifat. Sifat-sifat. Nah, sifatnya Tuhan itu kalau kita belajar ada yang namanya Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Jabbar dan sebagainya. Al-Jamal,
jalan dan sebagainya. Itu adalah sifat-sifat yang boleh kita tiru. Allah itu maha memberi. Boleh kita meniru sifatnya Allah tersebut, tapi harus diketahui, harus dipahami, dimengerti bahwa pemberian seorang makhluk, manusia misalnya atau makhluk yang lain, itu tidak sama dengan sifat Allah yang maha memberi. Terlalu kecil, terlalu sedikit makhluk itu untuk disamakan dengan sifat Allah yang maha memberi atau maha menyayangi. Kita menyayangi kepada, kita belajar sifat-sifat Allah Subhanahu tersebut, maha menyayangi, maha pengasih, maha penyayang. Allah memberikan dan mengasihi bukan hanya kepada makhluknya manusia, tapi di luar manusia, bahkan hewan dan tumbuhan pun itu juga mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita menyayangi terhadap sesuatu, jangan pilih-pilih. Ini kelompok saya sayangi. Ini jamaah saya sayangi. Ini hewan kucing saya sayangi. Ini anjing saya sayangi. Bukan begitu. Semua sifat Allah itu harus kita tiru. Yang makhluk semua, mau hewan, mau tumbuhan kita sayangi. Ibu merawat tumbuhan, yang kemudian bunga-bunga, menyayangi, karena itu makhluknya Allah Subhanahu wa taala, kita tiru. Tapi sebaik-baik sifat manusia tadi itu tidak sama dengan sifat daripada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Terlalu sedikit. Ya, otak kita itu nggak nyampe. Terlalu kecil otak kita untuk memahami Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana. Contoh misalnya untuk sifatnya, seorang anak kecil atau yang tidak tahu apa ditanya, bagaimana, kenapa kok kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala atau tidak bisa mendeskripsikan Allah Subhanahu wa taala? Karena otak kita terlalu kecil dan terlalu bodoh untuk memahami Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Anak kecil misalnya yang tidak pernah melihat yang namanya hewan jerapah. Nah, coba terangkan bagaimana jerapah itu. Tidak tahu, Pak. Terangkan aja sudah, pokoknya bagaimana jerapah. Pasti dia salah, benar enggak? Karena dia tidak pernah melihat yang namanya jerapah. Misalnya sama ibunya cuma dikasih yang namanya bonekanya Mickey Mouse ya, sama Donald Duck kayak, oh jerapah itu gini bu, ya, ini kakinya kayak ini bu, Mickey Mouse, Donald Duck. Tidak bisa. Makanya karena kita tidak pernah melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa. Ya. Baik itu dalam kenyataan menggambarkan Allah maupun dalam khayalan. Dalam kenyataan pasti kita tidak bisa menggambarkan Allah itu seperti tidak bisa. Kalau dalam khayalan ibu berkhayal, oh Allah Subhanahu wa taala itu seperti ini, Tuhan itu kira-kira. Kan khayalan itu tercipta dari pengetahuan yang ibu tahu, kan, benar nggak? Ibu pernah belajar apa, pernah melihat apa, pernah mendengar apa, masuk dalam alam khayalan ibu. Misalnya ibu pernah melihat ini, mendeskripsikan, oh itu seperti ini Pak, ini, oh benar, karena ibu pernah melihat, mendengar, membaca dan mengetahui bahwa sesuatu itu. Tapi karena ibu nggak pernah melihat sesuatu tersebut, ibu membayangkan, menghayalkan, khayalannya ibu juga tidak nyampe. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Makanya dalam Islam Tuhan tidak boleh dideskripsi digambarkan, ada gambarnya, tidak boleh dibuat-buat seperti makhluk, tidak boleh. Kita misalnya ya ada seorang aktor yang tampan atau cantik, ibu nggak pernah loh, aktor ini namanya si A, ini ganteng sekali. Ternyata ibu dalam khayalan gantengnya nggak cantik, ibu melukiskan. Coba seperti ini saya gambarkan. Ketika ketemu artisnya, ditunjukkan, ngawur aja, artisnya mana? Oh, bukan seperti saya kalau digambarkan dan seperti ini. Nah, jadi
Jadi dalam Islam itu Tuhan tidak boleh digambarkan atau misalnya dalam bentuk-bentuk yang lain, karena kita tidak ya dalam bentuk dosa. Itu adalah sifat-sifatnya. Kemudian tadi itu adalah kekuasaannya. Allah tadi itu tidak memerlukan sesuatu untuk mendukung kekuasaannya itu. Misalnya seluruh dunia ini, alam semesta ini tidak ada yang beribadah, tidak ada yang sholat, tidak ada yang puasa, tidak ada yang pokoknya tidak mengambil Allah. Itu Allah itu tidak perlu yang seperti itu. Tidak memerlukan ibadah hambanya, tidak memerlukan pengakuan daripada hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap menjadi Tuhan. Kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Kalau misalnya seluruh makhluk di dunia di alam semesta ini berkumpul, manusia, jin, malaikat, berdoa terhadap sesuatu untuk mengharap sesuatu terjadi. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkehendak, maka doa sebenarnya tidak akan bisa terjadi. Jadi doa manusia dan seluruh makhluk itu tidak akan ada manfaatnya sama sekali terhadap kekuasaan dari Allah Subhanahu. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya seluruh makhluk alam semesta itu berdoa terhadap kejelekan sesuatu, kalau Allah tidak mengizinkannya, maka kejelekan tidak akan terjadi. Jadi jangan takut. Kita pasrahkan segala sesuatu terhadap Allah. Ya, mau permintaan doa, Allah yang mengijabah dan Allah yang akan menggagalkan terhadap. Tapi melalui yang namanya sistem, ya, sistem berdoa. Kan Allah ud'uuni astajib. Kamu berdoa, insya Allah akan pasti akan astajib. Akan aku kabulkan ijabah. Itu yakin itu harus. Itu namanya sistem. Bagaimana kita mendapatkan berdoa itu meminta-minta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngemis-ngemis, kemarin kan sudah dijelaskan. Ngemis-ngemis itu bagaimana kepada Allah dan seterusnya. Itu arti ahad ya. Kemudian yang kedua, Allahus Somad. Apa artinya? Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah As-Somad. Apa As-Somad? As-Somad itu adalah sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang mirip dengan Allah. Tidak ada. Kan saya tadi sudah jelaskan bahwa tidak ada Tuhan, ya. Tidak ada Tuhan, ya, selain Allah yang mirip atau serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dalam kenyataan maupun alam khayalan. Itu namanya as-somad. As-somad juga bisa berarti yang namanya rongga. Jadi sesuatu kalau ada rongga itu kan nggak utuh, nggak bulat ya, nggak bulat. Terus kemudian as-somad itu juga bisa berarti yang namanya lubang. Kalau ada lubang, contohnya misalnya kita ada berapa lubang kita? Nah, yang atas satu saja. Mulut kita ada mulut, ada lubang kan? Fungsinya apa? Makan, minum. Ya, ngomong, makan, minum. Allah nggak memerlukan namanya lubang mulut, karena Allah tidak makan dan tidak minum. Jadi tidak boleh Tuhan itu diserupakan dengan makhluk. Ada mulutnya, ada hidungnya. Hidung untuk apa? Lubang hidung bernapas. Allah tidak memerlukan oksigen. Tuhan tidak memerlukan oksigen. Kan sudah saya bilang tadi, Allah itu tidak memerlukan sesuatu unsur-unsur tertentu dalam seperti jam tangan dan kemudian kacamata. Tidak memerlukan unsur-unsur dari luar, tidak memerlukan oksigen, tidak memerlukan lubang yang lain. Mohon maaf ya, di samping telinga mungkin mendengar untuk apa juga ini? Mengeluarkan kotoran kan? Kita itu ada minyak untuk di dalamnya ini, biar kita itu dengan telinganya nggak usah ada makhluk dari luar dan sebagainya. Makanya ini sebenarnya nggak usah dikorek-korek telinga itu nanti akan secara otomatis keluar sendiri melalui cairan yang terbentuk padat. Tapi kalau sakit telinga, namanya ada keluar cairan bau, itu namanya congeng. Ya, ya. Kalau sakit gitu. Tapi kalau nggak sakit, maka dia akan keluar sendiri. Ada yang sering kadang kita keluar sendiri itu, ya.
Itu kan dari niat sebenarnya. Itu bukan penyakit. Itu adalah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada lubang-lubang seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya telinga, berarti kan punya congek. Tuhan tidak boleh digambarkan ada mulut, tidak boleh digambarkan ada hidung. Mata ini ada lubangnya nggak tuh? Untuk keluarnya apa? Belean, ketek ya pagi-pagi itu ya, nempel ini semua itu. Jadi Allah SWT tidak mau namanya as-somad, tidak ada lubang. Karena kalau ada lubang pasti membuka. Dan yang kedua kalau ada lubang untuk ibu-ibu hamil kan? Iya, hamil. As-somad juga artinya adalah pori-pori. Pori-pori. Pori-pori fungsinya untuk apa? Mengeluarkan keringat atau toksin yang berbahaya, yang tidak berguna bagi tubuh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kita itu tidak perlu pori-pori karena tidak pernah minum dan juga tidak berkeringat. Tidak boleh digambarkan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada bulunya, ya. Tuhan tidak boleh digambarkan gitu. Tuhan kok berheboh ada bulunya, tidak boleh. Tuhan yang orang Islam. Kalau ditanya ibu-ibu seperti itu nanti ya, apa itu Allah Subhanahu? Apa itu kul huwallahu ahad? Ahad itu apa? Tadi jelaskan as-somad apa? Ini adalah karakter-karakter Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika ditanya Tuhan itu seperti apa Muhammad? Apa dari emas, apa dari perak? Maka turunlah ayat namanya Al-Ikhlas untuk menjawab itu semua. Itu ya, Allahus Somad. Tempat meminta dan bersandar, ya. Jadi arti as-somad juga tempat bersandar untuk meminta segala sesuatu. Ini juga benar. Tapi yang lain-lainnya kan tidak diterangkan dalam apa namanya cetakan departemen. Kalau diterangkan panjang nanti jadinya, ini nggak cukup. Yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Yalid anaknya, wa lam yulad dan juga tidak beranak. Allah itu tidak beranak. Kalau beranak kan perempuan oleh Tuhan. Apa laki-laki? Tidak beranak. Jadi Allah itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Karena yang laki-laki gender itu adalah makhluk ini. Walam yulad. Allah tidak beranak, mempunyai anak sendiri maupun anak umum. Allah tidak punya anak angkat. Tidak beranak dan tidak punya juga anak angkat yang lain. Karena kalau kita itu punya, kalau punya anak, pasti kita memerlukan sesuatu terhadap anak kita, benar nggak? Kalau kita sudah tua, kita tolong anak. Nah, aku sudah usahakan biayanya yang banyak. Ini minta tolong lah, bantu-bantu. Pasti membutuhkan bantuan daripada anak itu suatu saat nanti, benar nggak? Allah tidak memerlukan anak, karena Allah tidak memerlukan sesuatu terhadap anak itu. Dan juga Allah itu tidak diperanakan. Allah nggak punya bapak, nggak punya kakek. Karena kalau ada bapak ada kakek. Kalau ada kakek pasti ada buyut. Ada cangga, ada siapa, terus kakek buyut terus terusnya. Nabi Nuh alaihissalam, ngomong Nabi Nuh, umurnya 950 tahun. Imam Ibnu Mas'ud menyatakan bahwa mendapatkan wahyu kenabian umur 40 tahun mulai berdakwah. Berarti dakwahnya Nabi Nuh itu 910 tahun. Umurnya umat Nabi Nuh ada yang 120, ada yang 150, ada yang 200. Nabi Nuh itu mengalami dakwah mulai dari kakek buyutnya didakwahi enggak mau beriman. Terus kemudian turun kepada kakeknya enggak mau beriman lagi. Setelah kakeknya ada bapaknya itu turun, kemudian anaknya sampai cucunya mengalami Nabi Nuh.
tapi mereka tidak mau luar biasa ya. Apa nggak bosan gitu Nabi Nuh ya? Sampai tua gitu. Sampai ada yang mengatakan begini, umatnya Nabi Nuh itu. Ada bapak dalam tafsir Imam Al-Qurtubi. Jadi ada seorang bapak punya anak, mengatakan kepada anaknya, nah, kamu hati-hati sama orang tua. Kenapa Pak? Itu dulu katanya mbahmu, katanya kakekmu. Kata kakekmu kepada bapak, waktu bapak masih kecil kayak kamu. Hati-hati sama orang itu aja kepada Tuhan yang tidak benar. Suruh meninggalkan Tuhan itu. Begitu. Jadi saking kuatnya Nabi Nuh itu. Jadi sampai ke anaknya tadi itu ya, ke cucunya itu mengalami dakwah kita nggak ditolak aja orang melengos saja kita, males selesai dakwah. Ngajak lewat WA itu ya nggak ada yang jawab. Buat jawab tuh yo, Waalaikumsalam gitu aja. Pakai stiker aja nggak ada itu. Nggak usah yang biasa terus, saya terus jawab. Bener nggak? Bagaimana Nabi Nuh ya? Nabi Nuh. Nah itu tadi lam yalid walam yulad. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak punya anak, baik itu anak tiri, anak kandung, ya, anak angkat dan lain sebagainya, dan juga tidak punya bapak. Kalau punya bapak pasti punya ibu. Dan yang terakhir, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak punya yang namanya di situ kesetaraan. Ada yang mengatakan di situ kufu. Kufu itu adalah istri. Ya, istri. Jadi pasangan. Dan yang terakhir sahibatan wa waladan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak punya yang namanya istri, tidak punya anak, ya, enggak punya sahabat, teman, ya. Apalagi rekan bisnis juga punya, ya. Apalagi misalnya punya teman YouTuber, punya. Ibu pun nanti kalau punya kegiatan yang penting mau di shopping silakan dunia. Nanti terkenal ya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak mempunyai kesetaraan yang sebanding ya, dengan sesuatu apapun. Jadi tidak ada yang melebihi atau membandingi. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Tuhan, kan kemarin saya jelaskan bahwa kata-kata Rob ini bagus Tuhan. Rob, padahal Rob itu adalah maknanya yang memiliki, yang menciptakan, dan yang menguasai. Kemarin saya jelaskan bahwa misalnya meja ini, siapa yang menciptakan meja ini? Tukang. Tukang belum tentu yang punya, benar ya? Tukang belum tentu yang punya. Yang punya pun belum tentu yang bikin ini, meja ini, betul lah. Ini apa ini? Tripod itu punya siapa? Pak Yosef. Apakah Yosef ini yang membuat tripod ini? Bukan berarti YouTuber. Terus kemudian menguasai tripod ini. Apakah ini dikuasai oleh Yosef? Tidak, dan kita jadi duduk di situ. Kalau dalam kekuasaannya selalu dalam pengendalian, itu yang bisa disebut sebagai Tuhan Rabb. Jadi tidak boleh disamakan dengan segala sesuatu. Nah, tadi ciri-ciri ya atau karakteristik daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang bisa kita bahas. Barangkali ada pertanyaan atau pertanyaan lain, silakan. Jadi sekali lagi bahwa konsep ketuhanan dalam Islam itu adalah meluruskan yang belum lurus, mengkokohkan yang sudah benar. Ya, jadi kita tidak melarang orang untuk beribadah terhadap
Tuhan tidak. Ya. Kita menghormati, kita sangat menghargai segala suatu perbedaan. Namun ketika nanti ditanya apa mengenai konsep ketuhanan dalam Islam, Tuhan itu satu memang. Tuhan itu sama satu, semua makhluk itu satu. Tapi itu tidak titik koma, ada komanya, bahwa konsepnya itu seperti itu, gitu ya. Tapi kalau kita semua itu dalam kehidupan berbangsa, ya, bermasyarakat dan bernegara, satu bangsa satu wajib, semuanya itu bahwa kita menghargai ya, keyakinan pribadi orang masing-masing mengenai ketuhanan. Itu ya, kecilnya. Baik, silakan. Barangkali Umus ada. Apa yang lain? Hai ibu-ibu, monggo siapa yang mau bertanya? Mungkin ada yang kurang jelas, monggo Bu ditanyakan. Mbak Yuyun. Assalamualaikum Pak Ustaz. Bagaimana cara menjelaskan tentang apa ya, wujud Allah kepada anak kita yang masih belum paham tentang surat Al-Ikhlas ini, maksudnya yang masih balita misalnya. Bagaimana caranya yang mudah agar dia lebih paham kalau kita punya Tuhan Allah itu tidak nampak gitu. Baik ya, bagaimana caranya kita kepada anak-anak untuk menjelaskan bagaimana Allah SWT Tuhan kita itu. Jadi tentunya anak-anak tadi yang seperti yang saya bilang bahwa mereka kan masih mempunyai yang namanya keterbatasan akal. Ya, kita jelaskan ya dengan bahasa yang tentunya bahasa yang disederhanakan atau bahasa yang ringan terhadap mereka sesuai dengan kapasitas keumuran mereka, kemampuan mereka. Jadi jangan terlalu mendalam. As-Somad ini umurnya masih 3 tahun, nanti gitu ya. Jadi ya kan sekarang itu sudah banyak sekali metode-metodenya ya, seperti dari TK, PAUD dengan menyanyikan lagu Allahumma sholli gitu ya, Allah itu begini dan seperti itu. Jadi mungkin seperti itu ya. Saya tidak sering bergaul dengan dengan anak-anak gitu, yang kecil maksudnya. Kalau anak-anak itu ya, kemudian kita ajari mereka dengan ketahuan ya sifat-sifat Allah yang 20 ya. Kemudian menjelaskan perbedaan yang sedikit demi sedikit, step by step, tidak langsung tapi pelan-pelan, bahwa Allah itu seperti ini, Tuhan mana yang menciptakan kita, dan bahasa-bahasa dan ibu sendiri saya kan lebih ngerti lah bahasa terhadap anaknya nanti. Biasanya bapak itu menjelaskan gak seperti ibu-ibu kan, bapak itu biasanya langsung to the point. Kalau ibu-ibu kan lebih santai, ini loh ini loh ya. Dan jadi kira-kira ya seperti itu Bu. Saya tidak bagaimana konsep metode. Makanya kita itu kalau para nabi dan rasul itu menjelaskan kepada umatnya adalah dengan bahasa kaumnya. Nabi Nuh itu menjelaskan dakwahnya itu adalah memakai bahasa kaumnya. Ya qaumi, bahasa sukunya. Jangan pakai bahasa bukan sukunya atau bahasa yang tidak jelas, misalnya bahasa Inggris. Tentang dia ibaratnya profesor atau doktor S3 bahasa yang dijelaskan pakai I think that nah pakai bahasa. Jadi ibu adalah bahasa ibu, yang disebut sebagai magetan bukan bahasa Inggris yang lainnya. Magetan itu adalah bahasa ibu, bahasa kaum. Yang mubin itu adalah harus 3. Mubin itu adalah metodologinya, cara penyampaian yang benar. Yang kedua, seorang dai itu harus mempunyai karakter dai, pendakwah. Pertama adalah harus cinta kepada materi yang didakwahi.
Itu harus punya itu. Yang kedua harus concern, peduli. Saya ngomong ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah saya, tapi saya nggak peduli sama sekali sama ibu-ibu. Kalau misalnya ada yang sakit, saya nggak peduli. Ada yang kesusahan, saya nggak peduli. Maka pasti tidak akan diterima dakwah saya oleh jamaah. Itu ya dia. Jadi saya ulangi lagi bahwa seorang pendakwah itu juga berdakwah kepada anaknya. Pertama harus bahasanya yang jelas kepada anaknya. Yang kedua metodologinya. Gimana saya caranya ya? Harus dipikirkan itu. Yang ketiga, kalau seorang dai itu sukses harus pertama cinta kepada jamaahnya. Yang kedua harus peduli concern kepada jamaah. Harus peduli dan cinta. Kalau nggak cinta nggak bisa. Kira-kira seperti itu. Dan Nabi Nuh itu kalau menjelaskan sesuatu itu lailan wa nahar. Harusnya siang dan malam, tapi itu malam dan siang. Lailan wa nahar, malam dan siang. Artinya apa? Sudah over kapasitas, sudah over kapasitas. Saking badannya kaumnya bukan hanya siang dan malam, tapi malam buat dakwah. Dimulai dari malam hari sampai pagi hari 900. Jadi harus sabar menghadapi yang dinamakan. Kira-kira itu. Ada lagi? Sudah jelas Pak Yuyun. Apa selanjutnya ibu yang mau nanya lagi? Ada? Ini langsung doa dulu. Baik, terima kasih Ibu atas perhatian dan sudah di penghujung acara. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan kemudian kita pelajari menjadi bekal kita ya untuk nanti kita di akhirat dan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat-ingat itu konsep ketuhanan menurut Islam. Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta segala kemudahan keridhaan dari apa yang sudah kita kerjakan dan dunia. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan amilin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidahu. Ya Rabbana ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tujina min jami'il ahwali wal afat wa taqdila lana jami'al hajat wa tutahhiruna bi jami'is sayyi'at wa tarfa'una bi 'indaka al-darajat. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وفتحا خاشعا وعلما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك اليقين ونسألك ربنا لنا أنفسنا وإلى توفيقنا وترحمنا لنا من الخاسرين وبكل والدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بشر الفاتحة. Dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi dulu ceramah yang telah disampaikan oleh Bapak Ustaz Dodi Rahman. Semoga bermanfaat bagi ibu sekalian dan bagi yang menyampaikan dari Pak Ustaz. Semoga dijadikan amal yang soleh. Dan terima kasih kepada Bapak Komar. Semoga ibu-ibu ini tambah semangat Pak. Ya, baik. Ya. Terima kasih banyak untuk Pak Komar yang telah menyempatkan nyontek ibu-ibu ini.
Amin.